Mereka mengatakan 1476 hitungan hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1482, dekat-dekat ya, habis umat Islam di muka bumi ini. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali nyari yang aman. Apa kata beliau? Pokoknya lebih 1400 tahun, dan kita hitung paling maksimal 1500, udah selesai. Dan saya sependapat dengan beliau. Dan tidak kita tentukan tahun keberapa tepatnya, tapi coba kita ambil full aja deh dulu. Yuk kita hitung 1438. 1438 ini hitungan hijriah ya sekarang. 1438 hitungan hijriah. Hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi kan? Ya, sejak hijrah Nabi baru mulai dihitung hijriah. Menghitung umur umat Islam atau umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada di Mekah 13 tahun Nabi, belum masuk ke hitungan hijriah. Tambahkanlah di sini, begitu. Maknanya yang sudah berjalan sekarang adalah 1451. Seandainya kita ambil full 1500 saja, tersisa di hadapan kita untuk hidupnya orang Islam di bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Ande-mande. Hah? Kalau bagi orang Padang, ande-mande dake bakat tua leyo. Hah? Ini memang dekat sekali. Waktu kita udah nggak lama. Ustadz, syukurnya itu hadisnya dhaif ya. Yes. Kan nggak bisa dijadikan pegangan akidah kan? Tidak. Tapi ini masih hadis Nabi nggak? Itu pertanyaan saya. Cukup sebagai untuk kita ketahui. Tapi setelah melihat tanda-tanda berikutnya, kita akan makin berat kepada pertimbangan ini. Setelah melihat tanda-tanda berikutnya. Baik, ini yang kedua. Kita sedang ada di fase keempat. Akan masuk fase kelima. Menurut CIA sekian, menurut KGB sekian. Dan yang jelas ini juga tidak lama. Tayyib. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, malam ini kan insya Allah waktu kita tidak terbatas. Hah? Saya tanyakan, udah pada makan malam belum? Belum ya. Alhamdulillah, saya seumur hidup belum pernah makan malam. Makan nasi. Kaum muslimin, kemudian kabar baik untuk kita. Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umatku menyaksikan terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Artinya sebelum ini tanda-tanda muncul, maka tidak akan pernah ada kiamat. Dari 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita semua umat Nabi akan menyaksikan. 3-nya ini nih orang-orang kafir yang hidup di sini yang akan menyaksikan 3 itu. Dari 7 tadi, 4-nya di fase keempat, di fase kita sekarang. 3-nya nanti yang kelima, 6 dan 7-nya di sini. Lihat ini 7. Ya. Baik kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Yang bagian tengahnya ada ruangan kosong, dapat dimasukkan tali. Antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali ini. Lalu di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu tidak bisa keluar. Ya kan? Yuqta'u silkun. Ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar nggak? Keluar. Butiran kedua gimana? Nyusul. Butiran ketiga juga nyusul lebih cepat. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisil, mirip butiran tasbih. Ketika simpulnya dipotong, putus, maka yang pertama keluar. Nggak pakai 1000, nggak pakai 100 tahun, nggak pakai 10 tahun, sangat berdekatan jaraknya. Yang kedua menyusul, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. 10 tanda besar kiamat ini adalah berikut ini. 1.
dukhan menyelimuti bumi. Dukhan ini lamanya 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Satu bumi dibungkus, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Sementara udara begitu panas. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, khusus orang kafir saja yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh kulitnya seperti masuk oven. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Orang Islam yang minim amal soleh sebelum kejadian itu, dosanya banyak, amal solehnya sedikit, imannya lemah, maka dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Lihat dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan ketika itu terjadi, hanya orang beriman yang kuat imannya, banyak amal solehnya sebelum ini terjadi yang akan selamat. Berapa lama ini gelap, Pak? 40 hari 40 malam. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti bumi. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, takdiruna laha qadraha. Kalian kira-kirakan saja. Oh, ini kira-kira udah masuk zuhur dah nih. Ini kira-kira masuk asar. Main kira-kira saja. Apabila kalian berusaha melihat telapak tangan kalian dari dekat seperti ini, lam yakad yaraha, kalian tidak akan mampu melihat apa-apa saking gelapnya, Pak. Dan pada saat itu Nabi memerintahkan kita sembunyi, tutup seluruh ventilasi rumah yang ada, tutup pintu dan jendela yang ada. Sementara yang unik, semoga mengikuti perkembangan ya, akhir 2012 Amerika Serikat telah menyiapkan bunker raksasa yang ke-6 di dalam tanah, dari kedalaman 30 meter sampai 300 meter. Satu bunker raksasa ini dapat menampung 500.000 manusia. 500.000 manusia. Bunker itu juga telah disiapkan fasilitas untuk bertahan hidup sebanyak 500.000 manusia selama 1 tahun. Masya Allah. Sudah 6 bunker. Rusia sudah 3 bunker raksasa. Jerman, Cina, Inggris, Jepang, Australia, bahkan tetangga kita Singapura. 10 tahun yang lalu Singapura telah membuat satu bunker raksasa di bawah tanah mereka yang dapat menampung 250.000 manusia. Why? Kenapa? Untuk apa mereka persiapkan ini semua bunker? Mereka membaca ini. Mereka membaca ini. Dari mana mereka tahu? Para pakar dan ahli astronomi mereka yang bicara bahwa bumi akan memasuki ancaman era dihantam oleh hujan meteor, dan meteor ini akan menimbulkan terjadinya dukhan. Dan mereka sudah mempunyai hitung-hitungan yang sistematis dengan teknologi, dengan pengalaman, dengan kemampuan mereka yang ada. Mereka memastikan bumi sudah memasuki era di mana teknologi akan berakhir dan semua kehidupan yang ada di muka bumi terbungkusi oleh dukhan ini akibat hantaman meteor menabrak bumi. Tepat, ternyata analisa mereka tidak keliru. 43 tahun yang lalu mereka telah mengumumkan tahun 2013 nanti, kata mereka, 43 tahun yang lalu, tahun 2013 nanti bumi akan memasuki arus sungai meteor. Jadi kalau buat seperti ini, ini adalah arus sungai meteor, jumlahnya ratusan juta banyaknya di ruang angkasa. Bumi kita pada tahun 2013 akan masuki arus sungai meteor ini, terus melintas selama 4 tahun dan akhir 2016 baru keluar. Peluang bumi kita menghadapi hantaman-hantaman meteor itu ada. Menurut hitungan mereka saat itu sampai 1.300 meteor akan menghantam bumi kita dalam waktu 4 tahun ini. Tahun 2013 meteor pertama yang nyasar dan masuk ke atmosfer bumi kita sampai ke daratan kita adalah di Siberia, Rusia. Betul? Masih ingat tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15 Februari di Siberia, Rusia. Beratnya 10.000 ton, 30.000